sekalian, ujian berkah menandakan kelancaran semua yang kita rencanakan. Semoga sukses, semoga selamat dan tercapai apa yang kita maksud. Yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Ketua PPNU Kota Tasikmalaya, Pemirsa Haji Mandul. Sekarang sudah jadi sahabat saya dan serius teman saya juga, ada senior dan masih wakil ketua Ansor Jawa Barat, Kang Asep Jelas, Rangkap Sekjen bagian Segi satu atau saya Ketua PKB Kota Tasikmalaya, Pak Haji Wahid, Merangkap Kasat Kocam, dan pasti sponsor tunggal acara ini. Dengan diterimanya mandat, kita sudah menandakan semua tanggung jawab akan dipikul oleh sahabat ini. Ketua Ansor Kota Tasik, Haji Diki, sekretaris, bendahara, dan semua jajaran pengurus serta Aceh dan Kantin Sekota Tasikmalaya semua. Sahabat-sahabat sekalian, hadirin dan hadirat yang bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ucapkan bila ini wal faizin, maaf lahir batin. Kita masih suasana lebaran, harus saling memaafkan baik kesalahan yang dirasa maupun yang tidak dirasa, yang disengaja maupun yang tidak sengaja, termasuk hutang yang tersenggol langsung lunas. Apalagi hutangnya ke sudah jangan dipikirkan Pak, ini sudah lunas dengan Idul Fitri. Sahabat-sahabat sekalian, di sini yang hadir laki-laki semua. Jadi kalau tadi berapi-api Pak Diki memenangkan kontestasi politik, saya yakin tidak akan. Saya jamin tidak akan. Bahwa kemudian apa yang harus kita lakukan. Sahabat ketua Ansor belum lama ini kemarin waktu resepsi halal di Jakarta selalu mengatakan bahwa menghargai itu yang pertama adalah masalah kita lemah, dan saya yakin kehadiran Kota Tasik sebagai promotor perkawinan Pelan Timur ini adalah peluang kita, peluang gerakan pemuda Ansor yang berdomisili di tengah-tengah kekuatan ekonomi Pelan Timur ini yang harus kita terus diperkuat. Yang kedua, bahwa penguasaan ekonomi itu akan menjamin pertama kita bisa menjadi penguasa politik. Tapi saya yakin ini Ansor ini kan kalau rumah kan sudah pasti kalah sama penguasa ekonomi di rumah. Jadi perempuan kan sebenarnya kalau bicara politik harus hadir perempuan di sini. Kalau sudah match, saya yakin baru kita bicara kemenangan. Yang kedua, sahabat Ketua PW Ansor Jawa Barat yang hari ini menghadiri acara yang sama di Semarang menitipkan pesan kepada saya. Selain tentunya mohon maaf dari beliau dalam rangka lebaran, Kang Denny tidak bisa hadir di dalam malam resepsi di Kota Tasikmalaya. Mohon dimaafkan. Beliau selalu mengatakan bahwa menganalisa dari perjalanan waktu menakodai pimpinan Ansor di Jawa Barat kurang lebih sudah hampir 9 tahun saat saya sama Kang Denny ini. Itu sudah terlalu lama. Lebih dari 2 periode saya sama Kang Denny menakodai Ansor Jawa Barat. Kita mencoba menganalisa dari dua pesta demokrasi di Indonesia dan di Jawa Barat bahwa kelemahan kita
tidak bisa menjadi penggerak komunitas. Nanti akan direvisi kurikulum PKD dan PKS serta PKN, akan memasukkan satu metodologi bagaimana setiap kader mampu menjadi seorang penggerak di komunitas Indonesia. Kita akan tekankan kader Ansor itu minimal harus bisa menjadi ketua RT, ketua RW, ketua DKM masjid yang selama ini kita tinggalkan. Kita menganggap sepele, ngapain jadi ketua DKM masjid, paling berjalan. Ternyata itu yang lemah di kita. Kita selalu keren menjadi ketua yayasan, kita lebih keren menjadi direktur CP, NRP, lebih pada malam. Tapi kita melupakan hal yang terdekat dengan rumah kita. Kita melupakan hal yang kecil yang ada di sebelah rumah kita. Jadi nanti Pak Egi sebagai instruktur di Ansor harus siap-siap. Silakan diajukan modul kurikulumnya, nanti kita akan seleksi seperti apa metodologi seorang kader Ansor bisa dan mampu menjadi penggerak komunitas kecil di masyarakat. Jadi tidak lagi Pak Wahid, tidak lagi membawa satu kader Ansor itu cuma 1-2, cukup teman tidurnya dan atau anaknya atau mertuanya, sisanya dibagi lagi pada yang lain. Jangan sampai seperti itu. Di setiap satu kader Ansor mampu menjadi penggerak komunitas minimal 31.000 rukun tetangga, bahkan lebih bagus menjadi pengaruh di satu rukun warga. Ini yang harus kita tekankan, karena kalau bicara politik maka bicara penguasaan wilayah terdekat di dalam rumah kita, di samping kita, di depan kita dan di belakang. Yang kedua, mengenai gerakan pemuda Ansor yang sudah 90 tahun. Kemarin Ketua Umum menekankan sekali lagi bagaimana setiap kader Ansor sudahlah momentum politik ya kan, yang karena berbagai media sangat brutal sudah kita lupakan. Kita tata dari nol, dari 1, supaya Ansor ini ajak minimal di 5 tahun yang akan datang. Ajaknya dari mana? Saya yakin hadirnya Ansor ya kan menjadi kekuatan kaderisasi di NU, binaan NU terhadap Ansor itu yakin bisa terjadi apa yang ditargetkan oleh Ketua Umum Ansor. Jadi jangan lagi momentum politik itu tinggal sampai lagi 27 November 2024 kalau menjadi tidak ada lagi. Setelah itu sudah stop, lupakan. Kita bicara penguasaan ekonomi, titik. 5 tahun kita lihat, baru kita bicara penguasaan politik, penguasaan kepemimpinan di Kota Tasik, penguasaan kepemimpinan di Jawa Barat, penguasaan kepemimpinan di Indonesia. Tapi saya yakin Pak Wahid nggak tahu nih, apa karena di PKB hari ini ada bukaan calon kepala daerah sehingga Pak Wahid ikut-ikutan. Nah, tinggal dicek nanti Pak Ketua NU. Selamat datang. Pak Haji Yusuf ya, mantan wali kota Tasikmalaya. Selamat datang, mohon maaf Pak Yusuf. Ini Pak Haji Yusuf sudah dimandatkan Ansor ini tidak ke Pak Yusuf. Mandatnya sudah diberikan kepada Pak Haji Wahid. Dia tidak berharap. Dia tidak berharap berusaha mandat setelah sah dokumentasinya ada, silakan dicek.
jadi sponsor tunggal. Mereka pemuda Ansor di masa ketua umum yang baru ini, sahabat Andin Jauharudin, mungkin akan berbeda pendekatannya. Akan tetapi kita sudah komitmen untuk kaderisasi tetap nomor satu dan sangat diutamakan pada dua itu. Jadi mohon nanti bimbingannya dicepret kalau misalnya jadi bulan tahun lah kaderisasinya. Gara-gara muskil ada di home kan, karena pendidikan kader yang kita. Ya kalau mau operasi pilkada supaya rezeki lain kan. Nah, ini mohon dicepret karena Ansor organisasi kader. Ansor ini bukan organisasi massa. Gak usah banyak massa pun nggak apa-apa. Tapi terpenting kadernya berkualitas. Satu. Yang kedua, ketua umum selalu menekankan ekonomi sampai dengan kali Pak. Kerjasama dengan mitra-mitra ekonomi di Kota Tasik sehingga nanti melahirkan pengusaha-pengusaha yang nyantri di pesantren, usaha, nggak apa-apa, ya kan? Di mana lagi kalau misalnya Ansornya aktif di Karang Taruna, bikin gerakan usaha. Ansornya aktif menjadi buruh dunia, gerakan usaha. Ini yang harus kita lakukan. Kalau di Kota Tasik, saya yakin banyak pengusaha-pengusaha yang ada Haji Awe ya, pengusaha trading. Saya kalau lagi ke Kopet, trading juga tenang. Haji Bahir juga ini ahli trading, pengusaha trading. Terus apa? Pak Iki juga ini dengan macam-macam Pak Yusuf. Kalau $100.000 per hari sudah aman. Jadi kalau masih cuma $1.000 pasti diketawain. Karena penghasilannya $1.000 per hari Pak itu. Pak Habib Iki ini, Pak Haji Awe di belakang itu lebih. Kalau rugi dia 20 juta per hari. Jadi Pak Yusuf jangan macam-macam terhadap Ansor Tasik. Karena Ansornya sudah mapan secara ekonomi. Walaupun 1-2. Inilah Ansor. Jadi 20 tahun yang akan datang Ansor ini menjadi Nahdlatul Ulama. Paling cepat mungkin 10 tahun kan sebenarnya. Menunggu saja prosesnya 10 tahun. Semenjak beliau lengser dari Ansor 10 tahun hari ini alhamdulillah beliau di Ansor tidak pernah jadi ketua, alhamdulillah sangat ingat kalian. Jadi kepemimpinan hari ini saya yakin saya semangat melihat komposisi kepemimpinan NU Tasik dan Yusuf hari ini sama dengan macam-macam. Kalau dulu ini berbeda dengan ketua-ketua yang sebelumnya. Energi. Tapi sayang bro ini masih lama pensiunnya. Tenang saja. Masih lama pensiunnya, masih muda sudah jadi kepala Kemenak. Loncatannya insya Allah bakal lebih jangkung di masa akan datang. Kata lagi mungkin juga pindah dari Kabupaten Tasik. Ya kan? Bisa kemana atau naik, nah ini hebat lah. Tetapi tetap beliau sebagai ketua PCNU Kota Tasik. Dimanapun beliau tugas, insya Allah sebagai ketua PCNU Kota Tasik. Beliau itu tidak tahu. Asal mandatnya dikawal. Itu terima kasih. Dikurangnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebentar lagi Pak Ketua PCNU. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Komparwil, mohon dikawal proses karena Komparwil Jawa Barat ini banyak pesertanya. Ya kan 628 peserta dari 628 PAC, satu PAC 5 peserta, satu cabang 5 peserta. Mangga dikalikan dan mohon dibantu supaya bisa berangkat semuanya
dan pulang juga oleh Pak Wahid dengan sebagai penerima mandat dari sekitar bulan Agustus, masih lama. Lagi silakan diberes dulu PAC-nya, kita merancangkan kalau sudah habis masa baktinya, masa ibadahnya, terus juga akreditasi PAC-nya harus dibenahi supaya kita memiliki kekuatan yang real untuk membantu suksesi Pak Wahid menjadi wali kota Tasikmalaya. Nanti dibantu oleh Pak Haji Yusuf. Pak Yusuf kan sudah benar, sudah selesai Pak Yusuf, sudah tidak lagi mengambang, SK mandatnya sudah diterima, tunggal 300 hari. Info saya dari sekretaris TKM ya. Ini sudah selesai, insya Allah. Tinggal angkat kawin yang ada